Sintayong sudah memanggil 27 pemain ke timnas Indonesia untuk persiapan menjelang laga melawan Bahrain dan Cina nanti. Di antara 27 pemain yang dipanggil oleh Sintayong, sudah ada nama Mads Hilgers dan Elano Reinders. Tapi tunggu teman-teman, sebelum saya bahas lebih lanjut, ada baiknya buat kalian yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel Lativianto, sebuah channel khusus yang akan membahas tentang dunia sepak bola, utamanya timnas Indonesia. Jadi segala hal yang berkaitan dengan sepak bola dan khususnya timnas Indonesia akan selalu saya sajikan, akan selalu saya ketengahkan di channel ini. So, buat kalian yang berkenan, monggo di subscribe dan jangan lupa klik juga tombol like-nya. Di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Oktober nanti, seperti yang sudah saya bilang tadi, Indonesia akan bermain tandang melawan Bahrain dan Cina, yaitu masing-masing pada tanggal 10 dan 15 Oktober. Untuk dua laga tersebut, Sintayong sudah memanggil sebanyak 27 pemain, termasuk di dalamnya salah duanya adalah tenaga baru timnas Indonesia yang baru selesai disumpah, yaitu Mads Hilgers dan Elano Reinders. 27 pemain yang akan dipanggil tersebut itu akan berkumpul pada tanggal 5 Oktober. Dan sepertinya kalau mengacu pada perkataan Pak Sumarji, maka di tanggal 5 pula lah mereka akan berangkat ke Bahrain. Kalau saya boleh mengutip dari perkataan Bung Ropan ya di channelnya Bung Ropan, sepertinya hari ini gitu ya, jika tidak ada perubahan, nama-nama pemain timnas Indonesia yang termasuk ke dalam 27 pemain yang bakal dipanggil tersebut itu akan dirilis. Saya kira tidak ada salahnya lah ya kalau saya mengutip dari perkataan Bung Ropan. Apalagi kan saya bukan pengamat besar, jadi baru memulai. Jadi kata Bung Ropan, meskipun secara regulasi yang nanti akan disetor itu sebanyak 23 nama ke AFC, tetapi pemain yang dipanggil bakal naik menjadi 28 kata Bung Ropan. Tapi menurut informasi yang saya baca itu kan hanya 27 pemain yang bakal dipanggil oleh STY. Sebagian besar pemain yang dipanggil saat timnas Indonesia melawan Australia kabarnya juga akan dipanggil lagi. Dua pemain yang baru mendapatkan paspor Indonesia yaitu Mads Hilgers dan Elano Reinders itu juga disinyalir bakal masuk ke dalam daftar 27 pemain yang akan dipanggil oleh STY. Dengan begitu, saya yakin masuknya Mads Hilgers dan Elano Reinders praktis bakal meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Mads Hilgers itu dapat membentuk kolaborasi tangguh di lini belakang bersama Jai Itses dan kemudian Rizky Ridho. Sementara Elano Reinders bisa saja nanti bermain sebagai winger kanan atau winger kiri, atau dia juga bisa menjadi wingback kanan. Para pemain yang bermain di dalam negeri tentu akan berangkat dari Indonesia sekitar tanggal 5 itu. Sementara untuk para pemain dari luar negeri atau yang bermain di luar negeri itu akan langsung berangkat ke Bahrain. Kemungkinannya seperti itu, karena pemain yang bermain di luar negeri itu masih tampil bersama klubnya masing-masing pada tanggal 5 sampai 6 Oktober. Di dua laga nanti, yaitu melawan Bahrain dan Cina, Ketua PSSI yaitu Pak Erick Thohir menargetkan timnas Indonesia bisa mendapatkan 4 poin. Itu target minimal. Meskipun bisa saja kita berharap timnas Indonesia bisa meraih 6 angka atau 6 poin untuk dua laga tersebut. Mau tidak mau, kalau Indonesia mau lolos langsung atau minimal lolos ke putaran selanjutnya yang berarti harus finish di peringkat 3 atau 4, timnas Indonesia harus bisa meraih minimal 4 angka dari dua laga tandang yang akan dilakoni. Kalau Mads Hilgers dan Elano Reinders bisa bermain saat timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina,
Sepertinya meraih 6 poin itu bukan sesuatu yang mustahil atau yang sulit bagi timnas Indonesia. Apalagi lini belakang kita itu semakin tangguh, semakin kuat dengan bergabungnya Mees Hilgers. Pemain ini meskipun masih lebih tinggi Jay Itzes, mungkin sedikit begitu ya, atau mungkin Elkan Bagat, tapi dia juga sangat kuat dalam duel-duel bola udara. Dia juga sangat kuat dalam duel 1 lawan 1. Punya kecepatan juga. Dia pemain yang memiliki kualitas yang sangat baik. Itulah kenapa dia selalu menjadi andalan di klubnya, yaitu Twente. Bahkan sejak 4 tahun yang lalu, Shin Tae-yong itu juga sudah kepincut dan menargetkan Mees Hilgers untuk dinaturalisasi. Karena pemain ini memiliki skill yang bagus. Shin Tae-yong sepertinya memang menaruh harapan besar kepada Mees Hilgers. Jika tidak, tidak mungkin Shin Tae-yong itu mengharapkan Mees Hilgers bisa bermain saat timnas Indonesia melawan Jepang di bulan November nanti. Untung saja Pak Erick Thohir itu bergerak cepat. Harapannya kan kalau ekspektasi Shin Tae-yong, Mees Hilgers bisa bermain di bulan November nanti ketika timnas Indonesia melawan Jepang. Tapi kemudian Pak Erick Thohir langsung merespon cepat ekspektasi itu. Kata Pak Erick Thohir, kalau Oktober bisa, kira-kira terjemahan kasarnya dari pemilihan beliau, kalau Oktober bisa ngapain harus nunggu November? Itulah kenapa kemudian proses naturalisasi Sumpah Setia WNI-nya Mees Hilgers dan Eliano Rinders dipercepat. Tanggal 30 kemarin sudah disumpah menjadi WNI. Artinya Shin Tae-yong tidak perlu menunggu bulan November untuk menurunkan atau memainkan Mees Hilgers. Nah, menghadapi Bahrain dan Cina nanti, Shin Tae-yong harus menurunkan para pemain terbaiknya di timnas Indonesia. Dalam formasi 3-4-3 yang selalu menjadi pakem, Shin Tae-yong bisa memilih untuk menurunkan Mees Hilgers sejak menit pertama. Dia bisa ditempatkan sebagai bek tengah kanan timnas Indonesia yang selama ini ditempati oleh Rizky Ridho. Pemain FC Twente ini bakal membentuk benteng tangguh timnas Indonesia bersama Jay Itzes dan Justin Hubner. Atau nanti bisa saja Rizky Ridho bermain bergantian dengan Justin Hubner. Tetapi yang pasti Shin Tae-yong tidak bakalan menyia-nyiakan kemampuan, bakat, kualitas yang dimiliki oleh Mees Hilgers yang memang sudah diinginkan oleh Shin Tae-yong sejak lama. Shin Tae-yong kemungkinan bakalan langsung menurunkan Mees Hilgers sejak menit pertama seperti yang sudah saya bilang tadi. Baru kemudian kalau misalnya poin sudah aman atau dalam kondisi menang dengan skor yang aman begitu, Shin Tae-yong mungkin bisa saja menarik keluar salah satu pemain belakang. Mungkin Justin Hubner atau Mees Hilgers atau Jay Itzes untuk penyegaran saja. Sementara itu untuk Eliano Rinders yang mempunyai insting menyerang tinggi bisa saja nanti dimainkan sebagai winger kanan timnas Indonesia untuk menggantikan Marcelino Ferdinand atau Witan Sulaiman. Marcelino Ferdinand ini sering melakukan kesalahan sendiri kadang-kadang. Shin Tae-yong akan lebih memilih untuk memainkan, menurut saya, untuk memainkan Eliano Rinders karena dia adalah pemain yang serba bisa. Transfer Market mencatat bahwa pemain berusia 23 tahun ini juga bisa berperan sebagai fullback dan wingback. Jika bisa dimainkan nanti, Eliano Rinders ini akan melengkapi trisula depan bersama Rafael Struijk dan kemudian Ragnar Poratmangun yang sudah ada sejak pertandingan-pertandingan sebelumnya. Karakteristik ketiganya yang mobile membuat lini depan timnas Indonesia akan semakin cair dan lebih mudah untuk membongkar pertahanan lawan, yaitu Bahrain dan Cina. Saya pikir dalam laga melawan Bahrain dan Cina nanti dalam formasi 3-4-3, posisi kiper tentu masih akan menjadi milik Marten Pas. Kemudian untuk 3 bek sejajar di belakang, Shin Tae-yong kemungkinan akan menurunkan atau memainkan trio Mees Hilgers, kemudian Jay Itzes dan Justin Hubner. Kemudian untuk lini tengah, Shin Tae-yong bakal memilih misalnya Sandy Walsh, Tom Haye, Nathan Chuaon, dan Calvin Verdong.
Sandy Walsh akan diplot sebagai pemain yang akan menempati posisi wingback kanan, sementara Calvin Verdong akan memainkan atau mengisi pos wingback kiri. Lalu untuk lini depan, Shin Tae-yong bakalan menurunkan Trisula Maut, yaitu Eliano Reinders, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun. Ini komposisi terbaik yang seharusnya diturunkan oleh Shin Tae-yong. Dengan syarat perpindahan federasi Mads Hilgers dan Eliano Reinders itu selesai sebelum tanggal 3 Oktober, karena batas pendaftaran pemain ke AFC itu tanggal 3. Menghadapi tuan rumah Bahrain dan tentu saja Cina itu tidak akan menjadi laga yang mudah, karena sebagai tuan rumah, Bahrain misalnya tentu tidak ingin kehilangan muka di hadapan publiknya sendiri, di hadapan fans atau masyarakatnya sendiri. Selain daripada itu, tentu saja Bahrain ingin mempertahankan posisi 3 klasemen sementara grup C untuk memastikan asa lolos ke putaran selanjutnya masih ada, peluangnya masih terbuka. Itu yang kemudian ingin dipastikan. Sama seperti Bahrain yang pasti bertekad untuk menang, Cina juga bakalan mengerahkan semua kekuatan, semua kualitas untuk meraih kemenangan pertamanya di putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini Cina adalah tim juru kunci. Dan sesama tim yang menghuni papan bawah, Cina jelas menargetkan Indonesia sebagai faktor kunci untuk merangsek naik ke posisi 4. Cina akan menggunakan kelebihannya sebagai tuan rumah untuk menekan Indonesia dan memperoleh 3 poin dari tim Indonesia yang dianggapnya mungkin tim lemah walaupun dia panik gitu. Tapi menghadapi Indonesia yang sudah ketambahan 2 pemain hebat seperti Mads Hilgers dan Eliano, saya kira misi Bahrain dan Cina tidak bakalan berjalan dengan lancar. Bahkan mungkin saja nanti sebaliknya yang terjadi. Indonesia lah yang kemudian akan meraih masing-masing 3 poin, yang pertama dari kandang Bahrain dan kemudian dari kandang Cina. Saya tidak khawatir soal bahwa Indonesia akan meraih poin. Tapi yang pasti Shin Tae-yong sudah memiliki rencana baru untuk timnas Indonesia setelah hadirnya Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Itu kemungkinannya begitu. Itu sudah pastilah kira-kira gitu ya. Karena kita tahu semua Shin Tae-yong ini adalah pelatih yang suka sekali membuat kejutan. Salah satunya nanti saat menghadapi Bahrain dan Cina. Saya yakin seperti itu. Pasti dia memiliki rencana-rencana kejutan. Kejutan seperti apa yang nanti akan digunakan Shin Tae-yong? Tentu untuk mengetahui jawabannya, kita harus menonton bagaimana laga timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain dan kemudian Cina. Seperti apa permainan mereka. Tetapi yang jelas kita tetap harus berdoa agar timnas Indonesia bisa meraih kemenangan di 2 laga tandangnya nanti di tanggal 10 dan 15 Oktober. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.